those mistakes maybe once or twice. And by once or twice I mean maybe. Aspek politik. Aspek politik membahas mengenai kepemerintahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Pengaruh negatif dalam aspek politik ada dua, yaitu gerakan-gerakan radikalisme dan terorisme. Gerakan-gerakan radikalisme adalah aliran yang terjadi dalam radikal dalam politik. Pelakunya adalah orang-orang yang terampil dalam teknologi. Mereka juga terampil dalam merakit bom, merakit senjata, dan lain sebagainya. Sayangnya keterampilan mereka digunakan untuk mengganggu keterampilan negara, sehingga keamanan negara merasa terancam. Aspek ekonomi. Aspek ekonomi adalah aspek yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan hidup atau bisa dikatakan dengan uang. Contoh dampak negatif dari iptek di bidang ekonomi yaitu 1. Meningkatkan budaya konsumtif. Budaya konsumtif adalah di mana seseorang yang membeli atau memakai barang berlebihan dan bisa dikatakan dengan boros. Yang kedua, barang lokal sulit bersaing dengan barang luar atau modern. Kenapa bisa dikatakan sulit bersaing? Karena barang luar lebih banyak masuk ke negara kita, jadi barang lokal itu sulit bersaing dengan barang modern yang lebih bagus modelnya dan yang lain sebagainya. Yang ketiga, munculnya kesenjangan sosial. Apa sih kesenjangan sosial itu? Kesenjangan sosial yaitu perbedaan antara masyarakat yang miskin dan masyarakat yang kaya. Yang keempat, pasar menentukan mekanisme ekonomi. Karena adanya kemajuan iptek di bidang ekonomi menyebabkan pasar menjadi penentu mekanisme ekonomi, yang dimana pemerintah menjadi regulator mekanisme ekonomi dan pasar menjadi penentu utama untuk mekanisme ekonomi. Yang kelima atau yang terakhir, perekonomian negara dikuasai. Cepat atau lambat, perekonomian kita bisa dikuasai oleh pihak asing dikarenakan mereka bisa menanamkan modal untuk di Indonesia. Itu bisa menyebabkan negara kita bisa dikuasai oleh pihak asing karena mereka berinvestasi kepada perusahaan-perusahaan agar mereka bisa mendapatkan tujuannya. Aspek sosial budaya. Sosial budaya merupakan suatu tatanan di dalam hidup masyarakat yang di dalamnya terdapat elemen-elemen seperti adat istiadat, moral, kepercayaan, dan juga pengetahuan. Nah, ada juga pengaruh negatif sosial budaya, yaitu yang pertama, hidup konsumtif dan selalu membeli barang-barang dari luar negeri. Yang kedua, hedonisme. Hedonisme merupakan kenikmatan pribadi yang merupakan nilai tertinggi dalam hidup. Nah, biasanya orang yang hedonisme ini suka menekan dirinya agar mencapai suatu kepuasan. Nah, untuk mencapai suatu kepuasan ini, biasanya orang yang hedonisme suka melanggar aturan-aturan atau norma-norma, yang diantaranya berjudi, berfoya-foya, mabuk-mabukan, dan lain sebagainya. Nah, yang selanjutnya ada hidup individualisme. Nah, kita tahu bahwa semua orang itu merupakan makhluk sosial dan tidak bisa hidup sendiri. Nah, maka dari itu jangan selalu mementingkan kepentingan pribadi karena kita masih membutuhkan orang lain. Nah, yang selanjutnya menyebabkan kesenjangan sosial kepada masyarakat miskin dan masyarakat yang kaya. Nah, selanjutnya muncul gejala westernisasi. Nah, westernisasi sendiri merupakan gaya hidup seperti orang barat yang tidak diseleksi terlebih dahulu. Contohnya, perempuan memakai rok mini dan laki-laki memakai anting, memakai kalung, dan lain sebagainya. Nah, yang selanjutnya itu memudarnya sikap gotong royong, solidaritas, dan kepedulian antar sesama. Yang terakhir, memudarnya agama dalam kehidupan sehari-hari. Hankam. Kepanjangan dari Hankam itu sendiri yaitu pertahanan dan keamanan. Hankam ini merujuk pada bidang pertahanan dan menjaga keamanan negara. Hankam merupakan aspek yang sangat penting pada pasal konstitusi yang berisi tentang pertahanan dan menjaga keamanan negara. Hankam ini mencakup semua elemen
yang berkaitan dengan menjaga keutuhan, kedaulatan, dan juga keamanan negara. Melalui Hankam ini, pemerintah bertanggung jawab dalam menjaga serta melindungi warga negaranya dari ancaman yang berada di luar maupun di dalam negeri. Dalam keseharian, Hankam ini terjadi di berbagai tempat, seperti aktivitas militer dan juga ruang publik yang menjaga keamanan negara. Hankam ini berkaitan erat dengan bela negara yang diwujudkan dengan mewajibkan setiap warga negaranya untuk ikut serta dalam pertahanan serta menjaga keamanan negara yang dapat diwujudkan dengan contoh seperti pelatihan militer serta pengabdian kepada masyarakat. Hai, perkenalkan nama saya Azhara Al-Fasifah India Kuseva, absen 10. Perkenalkan nama saya Dewi Nanti, nomor absen 14. Perkenalkan nama saya Fatriza Olga, nomor absen 25. Perkenalkan nama saya Naura Adinda, nomor absen 29.